Ayat ini menjelaskan siapapun melakukan kebaikan, ternyata Allah itu alim, maha mengetahui. Semuanya diketahui. Dan sakirun, ternyata Allah itu pandai bersyukur. Bersyukur kepada manusia yang melakukan kebaikan-kebaikan. Lah di pagi hari ini saya akan menjelaskan lafadz sakirun. Allah pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan hidup kita, marilah pagi hari ini kita mengkaji ulang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-158. 158 yang akan saya sampaikan hanya sepotong, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha sakirun alimun. Waman, dan barang siapa tatawwa'a, melakukan ketaatan orang, khairan, dengan melakukan yang baik-baik saja, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syakirun, zat yang pandai bersyukur, alimun, zat yang maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan siapapun melakukan kebaikan, ternyata Allah itu alim, maha mengetahui. Semuanya diketahui. Dan sakirun, ternyata Allah itu pandai bersyukur. Bersyukur kepada manusia yang melakukan kebaikan-kebaikan. Lah di pagi hari ini saya akan menjelaskan lafadz sakirun. Allah pandai bersyukur. Kata-kata sakirun di dalam Al-Quran hanya bisa ditemukan 2 kali. Sakirun dalam surat Al-Baqarah tadi 158, kemudian sakiron wa kana wa sakiron alima dalam surat An-Nisa ayat 147. Di samping Allah itu sakir, ternyata Allah itu sakurun, menggunakan sigot mubalaghah. Berarti sakurun, Allah itu sangat amat berterima kasih, sehingga berterima kasihnya Allah itu terus menerus, dan berterima kasihnya Allah itu sangat amat banyak. Kalau sakirun sekedar pandai bersyukur, kalau sakurun sangat amat bersyukur, sehingga syukur Allah terlalu banyak, syukur Allah itu berketerusan. Sekarang bukti kalau Allah itu betul-betul zat yang pandai bersyukur. Pertama,
Allah membalas kebaikan hambanya sekecil apapun. Hamba yang melakukan kebaikan sekecil apapun dibalas oleh Allah Ta'ala. Sehingga di dalam surat Zalzalah panjenengan pasti apal, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman maka barang siapa ya'mal berbuat orang misqala dzarratin seberat dzarrah. Kalau zaman Nabi tidak ada atom ya, sehingga dzarrah itu diartikan debu yang bertaburan, satu debu yang bertaburan. Atau dzarrah diartikan satu semut yang paling kecil. Kalau sekarang diartikan atom, atau bisa pula diartikan proton, atau satu butir neutron. Ada proton, ada neutron. Yarah, tentu dia akan mengetahui. Ini membuktikan bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekecil atom pun dicatat oleh Allah, dibukukan oleh Allah. Namun panjenengan tidak boleh menyebut Allah itu akutan yang hebat, tidak boleh. Karena Allah tidak punya nama akutan itu. Walaupun Allah itu punya pekerjaan mencatat semua kebaikan manusia. Itu namanya af'alullah, perilaku Allah Ta'ala. Mencatat semua kebaikan manusia walaupun sangat amat kecil. Makanya Nabi Muhammad memberi tausiah kepada sahabatnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, la tahkironna minal ma'ruf say'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Wahai umatku, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kamu bertemu saudara-saudara kamu dengan wajah berseri-seri. Bertemu saudara, bertemu teman dengan wajah berseri-seri, itu merupakan kebaikan yang tidak akan dilupakan oleh Allah, yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Makanya umat Islam harus betul-betul melaksanakan itu. Walaupun umpama orang lain tidak menilai, tidak dianggap apa-apa, karena hanya sekedar senyum saja, ternyata Allah Ta'ala menilai, mencatat, dan ada imbalan. Namun para pakar menyelidiki mengapa itu senyum saja kok dicatat sebagai kebaikan. Ternyata ditemukan orang itu kalau senyum zat apanya sebangsa nikotin loh keluaran itu, sehingga membuat orang menjadi lebih senang, hati menjadi tentram. Orang lain yang disenyumi kalau balas berarti zat itunya sebangsa apa itu narkoba itu keluar sehingga manusia itu tanpa mengkonsumsi narkoba, yang penting sering-sering senyum itu sudah ada, karena di dalam otak kita itu ada zat-zat yang seperti itu. Dengan senyum itu keluar sendiri. Makanya kebaikan-kebaikan sekecil itu tetap dinilai luar biasa oleh Allah, dicatat oleh Allah. Jangankan yang nampak tidak dicatat oleh Allah, yang tidak nampak saja dicatat Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, man hamma, siapa yang berniat, bersengaja
Bihasanatin dengan melakukan satu kebaikan. Falam ya'malha, lalu dia tidak jadi melakukan. Niat melakukan suatu kebaikan ternyata tidak jadi dilakukan. Ternyata kata bahwa Allah mencatat niat itu sebagai hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Jenengan sudah berniat melakukan puasa Senin itu, ternyata gagal. Walaupun gagal, panjenengan tetap memperoleh satu nilai kebaikan. Panjenengan ketika mau tidur punya niat untuk melakukan tahajud, namun karena terlalu lelah, letih, akhirnya tidak bisa bangun. Walaupun tidak bisa bangun, panjenengan tetap memperoleh nilai satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna itu tentu sesuai dengan kadarnya, Pak. Kalau sholat seorang diri 1 derajat, kalau sholat berjamaah 27 derajat, kan begitu kan? Sehingga ada satu tapi nilainya 1 karung, ada 1 biji, ada 1 kantong. Lah, semuanya itu terserah kepada Allah. Yang jelas niat berbuat baik saja ternyata gagal dilaksanakan, itu pun dapat nilai pahala. Makanya Nabi Muhammad kan pernah ketika selesai sholat jamaah subuh, Nabi Muhammad pulang ke rumah Nyai Aisyah. Kemudian dilalah di meja makan ada semangkok susu. Nabi Muhammad tanya, "Dek, Liman, susu ini untuk siapa?" Kata Aisyah, "Bim, untuk panjenengan, Bim." Langsung diambil kemudian diminum. Selesai minum, lah kok Nabi ngomong, "Dek, tadi malam aku sudah niat poso. Lah berhubung sekarang ada rezeki, adalah saya santap saja." Kemudian beberapa hari kemudian Nabi Muhammad pulang dari jamaah subuh ke rumah Aisyah. Kemudian tanya, "Dek, sudah ada sarapan itu?" "Belum, Bi." "Dah kalau gitu tidak usah dimasakkan, saya poso saja. Nanti menjelang maghrib silahkan dimasakkan." Itu artinya apa? Pertama, Nabi Muhammad pernah niat melakukan puasa namun dibatalkan di tengah jalan, berarti Nabi Muhammad niat baik digagalkan. Tetap dapat pahala, Pak. Walaupun hanya hasanah kamilah, satu kebaikan. Dan seandainya diteruskan, pahalanya luar biasa. Yang kedua, dari peristiwa itu memberi pelajaran kepada kita, ternyata Nabi Muhammad hidup dalam keluarga itu santai, enjoy. Ada sarapan dimakan, tidak ada yopo poso, kan begitu. Sehingga tidak harus memaksa istri harus menyediakan makanan. Lah itulah yang harus diteladani. Ini bukti bahwa Allah itu sakirun, betul-betul maha pandai bersyukur, mensyukuri kebaikan hamba. Kemudian bukti yang kedua, Allah membalas kebaikan-kebaikan hambanya ada afan mudho'afah, berlipat ganda. Ini bukti kalau Allah betul-betul pandai bersyukur. Bukti kalau Allah itu betul-betul banyak sekali syukurnya. Sehingga di dalam hadis lanjutannya, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, wa man hamma biha fa'amilaha katabaha wa asra hasanatin ila sab'i mi'ati dzifin ila ada'afin kasirah. Barang siapa berniat melakukan kebaikan ternyata jadi dilaksanakan, maka Allah mencatat kebaikan dia
10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang banyak sekali yang tidak bisa terhitung. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia pahalanya itu 1 dari 3, Pak. Minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat, pertengahan dibalas oleh Allah 700 kali lipat, yang paling puncak tidak terhitung, bighairi hisab, tidak terhitung, betul-betul tidak terhitung. Sehingga kebaikan apapun yang panjenengan lakukan seperti itu, sampai puasa, Pak. Puasa itu kan tidak dijelaskan pahalanya kan oleh Nabi, juga tidak dijelaskan pahalanya oleh Allah. Hanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali poso. Wa ana azzibi, poso itu untukku dan akulah yang akan memberi balasan. Apa jawabannya, Pak? Balasan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan puasa itu pasti, Pak. Kalau tidak 10 kali lipat, maka 700 kali lipat, atau tidak ada batasan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang tiap bulan melakukan puasa 3 hari di ayyamul bid, hari-hari putih, maka seperti puasa 1 bulan. Kalau 3 hari tiap bulan berarti sama dengan puasa 1 bulan, berarti dia dikasih pahala Allah 10 kali lipat. Hanya 10 kali lipat. Itu balasan yang minimalis. Kemudian kalau Ramadan ya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tidak terbatas. Semuanya itu menurut kadar keikhlasan orang masing-masing. Sehingga yang menentukan 10 saja, 700 saja, tidak terbatas. Itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Makanya orang Islam di dalam melakukan ibadah itu harus betul-betul memasang keikhlasan yang tinggi. Kemudian Nabi Muhammad juga menjelaskan sebagai bukti amalan-amalan zahir yang baik selalu diberi lipatan-lipatan pahala yang luar biasa oleh Allah. Kata Nabi, man sholla isnatai asharata rakaatan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam setiap hari, setiap malam, maka dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Bayangkan, hanya sholat sunnah 12 rakaat sebagai tambahan sholat-sholat wajib rutin tiap hari, tiap malam 12 rakaat. 12 rakaat lah kok sudah dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Padahal berapa banyak teman-teman panjenengan yang kepingin punya perumahan ukuran 36 saja, Pak ya, harus mengangsur tiap bulan 700 selama 15 tahun gitu. Ansuran selesai, gentengnya sudah sama melorot gitu. Padahal mengumpulkan 700.000 tiap bulan berat untuk orang-orang biasa. Sementara panjenengan bisa membangun rumah di surga cukup dengan salat sunnah 12 rakaat.
Itu kan betul-betul perilaku ringan yang diberi pahala oleh Allah berlipat-lipat. Sebagai bukti Allah itu syakirun, pandai bersyukur, syakurun, sangat amat banyak syukurnya kepada hamba yang mau berbuat baik. Hanya masalahnya sholat sunnah 12 rakaat itu apa itu? Ternyata ada riwayat yang menjelaskan 4 rakaat sebelum sholat duhur. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, berarti sudah 6. Kemudian ba'diyah maghrib berarti 8. Ba'diyah isya 2 rakaat berarti 10. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat berarti pas 12. Namun ada ulama yang paham kalau toh itu jenengan gagal kerjakan gara-gara panjenengan safar bepergian sehingga jamak qashar Pak ya, sehingga tidak bisa qobliyah ba'diyah zuhur, maka bisa diganti Pak. Apa itu? Salat duha lah, atau tahiyat masjid lah, atau ba'diyah wudhu lah. Yang penting tiap hari tiap malam salat sunnah yang jenengan kerjakan itu minimal 12 rakaat. Lah kalau jenengan ahli tahajud, taruhlah tahajudnya jenengan itu 11 rakaat, berarti kan tinggal 1. Dengan demikian tiap hari panjenengan sudah pesan kepada Allah sebuah rumah yang ada di surga. Kemudian ada lagi Pak, perilaku yang sangat ringan namun pahala yang disediakan oleh Allah luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad bercerita, ketika ada anak kecil di bawah umur meninggal dunia, maka Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, qobattum samarota qalbi abdi, apakah kamu sudah mengambil nyawa buah hati seorang hambaku? Kata malaikat, enggak ya Allah, dia sudah saya ambil rohnya sehingga dia meninggal dunia. Kemudian Allah tanya, madza yaqul, apa yang dia katakan ketika anaknya meninggal dunia? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, ya Allah, ketika anaknya saya ambil, ternyata orang tuanya memuji-muji engkau. Alhamdulillah. Wastarja'a, lalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah kagum Pak, kok ada manusia ketika anak kecilnya, lucu-lucunya anak meninggal dunia mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Spontan Allah menyuruh malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, wahai malaikat, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di dalam surga. Kalau rumahnya sudah selesai, sammuhu baital hamdi, berilah rumah itu nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Bayangkan Pak, langsung oleh Allah dibangunkan sebuah rumah, lalu rumahnya diberi nama Baitul Hamdi. Seperti masjid telah ada namanya Masjid Raudhatul Jannah, ada Masjid An-Nur, ada masjid itu. Lah ternyata rumah untuk dia diberi nama Baitul Hamdi. Bayangkan, hanya mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jenengan paham mengapa alhamdulillah?
Apa gini? Alhamdulillah tak gawe anak meneh. Bukan itu Pak ya. Alhamdulillah. Kalau anak wafat sebelum balik itu pasti menjadi penghuni surga Pak. Baik itu anaknya orang kafir maupun anaknya orang Islam. Kalau mati di bawah umur itu jelas menjadi gilmanun mukhalladun. Anak-anak yang lucu-lucu yang ada di dalam surga, mereka akan kekal abadi. Bayangkan, berarti panjenengan punya anak resmi menjadi penghuni surga. Padahal umpama balik Pak, tidak meninggal dunia sampai balik, sampai dewasa, sampai tua, belum tentu surga. Kadang-kadang berubah kan, murtad itu. Makanya benar kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa di antara jenengan dari orang Islam punya anak meninggal dunia di masa-masa sebelum balik sebanyak 3 anak. Maka ketiga anak tersebut sitron minanar sebagai dinding panjenengan dari api neraka. Dan ketiga-tiga anak panjenengan resmi menjadi penghuni surga. Lah, ini semuanya bukti betapa maha terima kasihnya Allah kepada siapapun yang berbuat kebaikan. Bahkan di dalam hadis lain Pak diterangkan itu, diterangkan umratun fi Ramadan kahijatin ma'i, kata Nabi, melakukan umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, melakukan umroh di bulan Ramadan ternyata pahalanya sama persis dengan melakukan ibadah haji bersama Nabi. Bukan bersama menteri A, menteri B, bukan bersama raja A, raja B, namun bersama Nabi. Berarti kualitasnya betul-betul luar biasa dan nilainya luar biasa. Padahal Nabi Muhammad itu seumur-umur haji hanya 1 kali. Sedangkan umrohnya seumur-umur 4 kali. Yang pertama gagal, sehingga terjadilah sulhu Hudaybiyah itu. Kemudian sekarang bukti yang ketiga Pak, kalau Allah itu betul-betul syakiron, dat yang pandai bersyukur adalah semua orang yang berbuat baik. Kebaikan-kebaikan orang itu tidak bermanfaat sama sekali untuk Allah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak dibutuhkan oleh Allah. Namun mengapa wong Allah tidak butuh dengan kebaikan manusia? Allah tidak memperoleh manfaat dari ibadah manusia, kok Allah berterima kasih. Itulah bukti Allah syakir. Ibadah manusia tidak dibutuhkan Allah. Justru manfaat ibadah kembali kepada manusia sendiri. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki sayyan. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya jin yang paling pertama hingga akhir, manusia paling awal sampai akhir, semuanya taat beribadah kepada Allah seperti ketaatan Nabi Muhammad di dalam beribadah. Maka ketaatan manusia, ketaatan jin semacam itu Pak, tidak bisa menambah kekuasaan Allah sedikit pun.
Begitu pula kebalikannya. Seandainya manusia seluruh dunia, jin seluruh dunia nakal semuanya, senakal iblis, senakal Raja Namrud, senakal Fir'aun, senakal Abu Lahab, maka itu pun tidak bisa mengurangi kekuasaan Allah. Ini menunjukkan Allah itu disembah oleh manusia ya tetap Allah, tidak disembah oleh manusia ya tetap Allah Ta'ala. Namun Allah berterima kasih kalau ada orang-orang yang beribadah kepada dirinya. Allah berterima kasih kalau ada orang berbuat baik kepadanya, karena kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Makanya Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara ilallah, kalianlah yang betul-betul membutuhkan Allah Ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu zat yang maha terpuji. Inilah hebatnya Allah. Berarti justru manusia, makhluk yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada makhluk. Disembah biasa, tidak disembah ya biasa. Justru kalau ada orang beribadah kepada Allah, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian bukti yang keempat, Allah tidak hanya membalas kebaikan hamba di akhirat, namun di dunia pun kebaikan-kebaikan hambanya diberi balasan. Berarti balasannya itu duniahu wa ukhrahu. Di dunia orang yang berbuat baik dibalas oleh Allah, kemudian ukhrahu di akhiratnya juga akan diberi balasan. Makanya di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-6 ayat yang ke-96, Allah mengatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ar. Seandainya penduduk negeri mau beriman kepada Allah dengan benar dan mau bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti kami akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit, dari bumi, dari depan, dari belakang. Semua barokah akan dicurah-curahkan oleh Allah kepada penghuni bumi. Itu namanya apa? Iman dia langsung dibayar cash di dunia, takwa dia dibayar cash di dunia, dan besok di akhirat tetap memperoleh pula imbalan-imbalan yang tertentu. Makanya coba lihat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, pada waktu itu saudara-saudaranya kelaparan, ingin memperoleh bantuan dari Yusuf, dan mereka tidak kenal kalau itu adalah Yusuf saudaranya sendiri. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah Anda ini Yusuf? Qala, Nabi Yusuf menjawab, ana Yusufu, saya adalah Yusuf, wa hadza akhi, dan Bunyamin ini adalah saudaraku, seayah seibu. Qad mannahu alaina, sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kami sehingga kami menjadi menteri, setelah itu menjadi raja, aziz, paduka yang mulia. Mengapa Allah memberi anugerah?
menjadi menteri, kemudian naik lagi menjadi Al-Aziz, innahu mayyattaqi wa yasbir, karena orang yang betul-betul bertakwa dan betul-betul bersabar akan diberi anugerah. Berarti Nabi Yusuf sendiri mengakui, Pak, dia bisa menjadi menteri di negara Mesir, Pak. Padahal Yusuf adalah orang Palestina. Mana mungkin orang PPLG menjadi presiden di Amerika, Pak? Kan tidak mungkin. Karena Mesir waktu itu merupakan negara superpower. Namun Yusuf bisa menjadi presiden di sana, menjadi menteri di sana. Mengapa begitu? Gara-gara yattaqi, bertakwa kepada Allah, gara-gara yasbir, sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ini bukti bahwa kebaikan orang ada yang langsung dibalas ketika di dunia, kemudian di akhirat juga ada. Dan ternyata, Pak, yang berbuat baik kemudian disyukuri oleh Allah itu tidak hanya orang mukmin. Ternyata orang kafir yang berbuat baik ya disyukuri oleh Allah. Hanya ada bedanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau panjenengan punya Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-428, dijelaskan, inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi orang mukmin. Sebagai bukti Allah tidak pernah berbuat dolim, bila ada orang mukmin berbuat baik, maka dibalas oleh Allah di dunia dan dibalas pula di akhirat. Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin yukto, diberi, Pak, diberi balasan berupa harta kekayaan dunia. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan orang mukmin, semakin banyak pemberian Allah kepadanya. Wa yuzza biha fil akhirah, dan ternyata kebaikan yang dilakukan itu juga akan dibalas besok di akhirat. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fayut amu bi hasanati ma amila lillah fid dunya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir apabila berbuat baik karena Allah, maka Allah akan memberi makan kepada dia gara-gara kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Namun ingat, hatta idza afdha ilal akhirati lam yakun lahu hasanatun yuzza biha. Karena kebaikan-kebaikan orang kafir itu sudah dibalas oleh Allah di dunia, maka kebaikan dia sudah tidak ada pahalanya sama sekali. Sehingga besok ketika ketemu Allah di akhirat tidak dikasih balasan lagi. Dari sini, Pak, kayak jenengan tahu orang kafir kalau kok fakir miskin berarti apa, Pak? Berarti kurang banyak kebaikannya. Kalau ada orang kafir kok sopuge, pertanda kebaikannya banyak. Suka memberi, Pak. Menteri A dikasih sekian miliar. Kemudian Pak ini dikasih, Pak. Gara-gara mengasih, Allah memberi balasan sebanyak-banyaknya di dunia. Namun kalau ada orang kafir kok tidak memperoleh kekayaan yang melimpah ruah, berarti apa? Kebaikannya kurang. Ini rumusnya begitu, Pak. Beda dengan orang Islam, berbuat baik di dunia ada balasan, kemudian di akhirat ada balasan, maka panjenengan sebagai orang mukmin tidak perlu meri sama rezeki yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena apa? Mereka hanya dikasih kesenangan dunia saja.
kesenangan akhirat tidak ada sama sekali. Kemudian yang kelima, Pak, bukti yang kelima, kalau Allah itu betul-betul sakiron, pandai bersyukur, sakuron, banyak syukurnya, adalah Allah memberi balasan, Pak, paling bagus kepada siapapun yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu amalan, niatnya karena Allah, maka Allah bersyukur. Dan syukur Allah itu luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah illa badala bihi ma huwa khairun laka. Tidaklah seseorang yang mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat, namun ternyata dia tidak mau melakukan, makhofatullah, karena takut kepada Allah, maka orang semacam ini akan diberi ganti oleh Allah yang nilainya lebih baik daripada yang tadi. Contoh, umpama panjenengan, Pak, taruhlah menjadi apa itu namanya, kondektor gitu. Umpama ya, kondektor. Umpama mau ngentet, bisa kan? Ada penumpang naik, kemudian menyerahkan uang, kemudian tidak dikasih tiket, karcis. Seperti orang jadi jukir, umpama, Pak ya, setelah ada yang nitip, kemudian dia kasih uang, taruhlah umpama dalam 1 hari dapat 1 juta, namun hanya disetorkan, dilaporkan kepada pemiliknya 700.000 saja, kan bisa itu, kan tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Namun kata Nabi, siapa yang mau, yang bisa melakukan keburukan-keburukan namun tidak dilaksanakan hanya karena takut kepada Allah, maka orang semacam itu akan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Bayangkan ya, ini yang harus diketahui itu. Hanya meninggalkan hal-hal karena Allah Ta'ala akan diberi hadiah oleh Allah yang nilainya lebih hebat. Taruhlah, Pak, tanda tangan jatahnya sekian miliar, kemudian panjenengan tidak mau, berarti panjenengan tidak jadi dapat miliaran. Namun ingat, karena itu pelanggaran hukum, panjenengan kok bisa meninggalkan, maka panjenengan akan diberi ganti yang lebih baik. Apa itu? Bukan berarti harus diganti Allah uang lebih banyak, tidak. Mungkin ketenangan hati panjenengan, ketenangan hati istri panjenengan, kemudian keberkahan anak panjenengan, sehingga anak panjenengan solih solihah, semuanya taat beribadah, itu jauh lebih baik daripada memiliki harta bermiliar-miliar. Dan kehormatan panjenengan terjaga, itu pun nilainya lebih baik daripada harta yang melimpah ruah. Kan begitu. Jangankan, Pak, dalam urusan kemaksiatan, dalam urusan yang halal saja, kalau ada orang mau meninggalkan karena takut kepada Allah, itu diberi balasan yang lebih hebat. Coba lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah itu kagum dengan kuda balapnya, Pak, dan senang sekali, sehingga pernah dipertontonkan, Pak, kuda balap Nabi Sulaiman. Masya Allah, betapa senangnya Nabi Sulaiman ketika melihat kuda-kuda itu. Idza uridha alaihi bil asi safinatul jiyad.
Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Surat yang ke-38 ayat 31-32. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda balap. Pernah pada suatu sore dipertunjukkan, Pak. Gara-gara nonton kuda-kuda balap itu, lah kok Nabi Sulaiman lengah, Pak, dari zikrullah. Lengah dari zikrullah. Akhirnya apa? Setelah selesai langsung kuda-kuda itu disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dimakan bareng-bareng. Karena apa? Khawatir kalau ini terus saya ramut, kalau ini terus saya pelihara, bisa-bisa saya diperbudak oleh kuda-kuda ini. Akhirnya saya lupa menjadi abdullah, budak Allah. Mestinya manusia kan budak Allah, Pak. Karena budak Allah berarti apa? Fadkuruwah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Karena panjenengan sebagai abdullah, hamba Allah, berarti panjenengan harus mengabdikan diri kepada Allah. Kapan? Fadkuruwah qiyaman, di posisi berdiri, ingat kepada Allah. Wa qu'udan, di posisi duduk, ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, dan ketika berbaring. Berarti zikir kepada Allah full time. Karena posisi manusia itu kalau tidak berdiri ya duduk, kalau ya duduk ya tidur kan, berpaling kan. Lah semuanya itu harus diisi zikrullah. Zikrullah yang hukumnya wajib, Pak. Kan ada kan zikrullah hukumnya sunnah, ada zikrullah yang hukumnya wajib. Kalau zikrullah hukumnya sunat, membaca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu sunnah, Pak. Namun yang wajib apa? Selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dijalankan, selalu ingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Itulah zikir yang hukumnya wajib. Dan itulah hakikat zikir yang sejati. Kemudian diteruskan, Pak. Gara-gara Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda balap kesayangannya, Pak, gara-gara khawatir lupa kepada Allah, akhirnya oleh Allah disyukuri, Pak, disyukuri oleh Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman diberi ganti oleh Allah, Pak, kendaraan yang lebih cepat daripada kuda balapnya. Apa itu? Angin. Sehingga di dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 12 dijelaskan, wali Sulaiman ar-riha guduwuha sahrun warawahuha sahrun. Lah akhirnya Nabi Sulaiman dikasih balasan. Apa? Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah menguasai angin. Sehingga kalau pergi kemanapun, maka cukup mengundang angin, angin datang lalu membawa Nabi Sulaiman kemana yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Perjalanan satu siang, Pak, satu siang itu kalau naik kuda bisa 1 bulan. Perjalanan satu sore itu naik angin sama dengan perjalanan naik kuda 1 bulan. Itulah dibayar cash, Pak. Sebagai bukti Allah itu sakirun. Kemudian ada lagi, Pak, Ja'far ketika perang Mu'tah kan didapuk oleh Nabi. Kata Nabi, panglima perang pada hari ini adalah Zaid. Bila Zaid gugur harus diganti oleh Ja'far. Bila Ja'far gugur harus diganti oleh Abdullah bin Ruwahah. Titik. Akhirnya berangkatlah mereka ke Mu'tah. Ternyata tentara Islam hanya 3.000, tentara orang kafir 100.000. Kan tidak seimbang. Namun tetap tawur, sehingga Zaid sebagai panglima
ketika gropyokan yang pertama langsung gugur, sehingga bendera perang Islam tumbang, langsung dipegang oleh Ja'far dengan tangan kanannya. Dilalah tangan kanan Ja'far, tertebas pedang sehingga putus, sehingga bendera perang tumbang, dipegang oleh Ja'far dengan tangan kiri, diangkat lagi, diserang lagi oleh orang kafir, tangan Ja'far yang kiri pun putus. Setelah putus keduanya, tetap bendera itu diangkat dengan sisa-sisa kedua tangannya, Pak. Berdiri lagi, gropyokan lagi. Akhirnya Ja'far pun tumbang syahid, menjadi syahid. Apa kata Nabi? Setelah kedua tangan Ja'far hilang, diganti oleh Allah dengan dua sayap burung, sehingga Ja'far langsung terbang ke taman-taman surga. Gara-gara itulah akhirnya apa? Ja'far terkenal dengan panggilan At-Tayyaru, Ja'far yang bisa terbang, seperti Thayyarah, pesawat terbang. Motor bandara, kalau motor bandara, kalau Thayyarah pesawat terbang, kalau Ja'far At-Tayyaru, orang yang bisa terbang. Itulah namanya apa? Syukurnya Allah kepada manusia. Berarti luar biasa. Kemudian yang perlu diketahui, Pak, apa dampak syukurnya Allah kepada manusia? Ternyata luar biasa, Pak. Jenengan tahu mengapa ketika Ibrahim dibakar, dilemparkan oleh Raja Namrud di lembah yang penuh dengan api biasa, tidak terbakar? Itu dampak syukur Allah. Mengapa Allah syukur? Bayangkan, ketika Nabi Ibrahim sudah diikat oleh Raja Namrud, kedua tangannya, kedua kakinya diikat, api sudah berkubar-kubar. Pada waktu itu Jibril datang menawarkan bantuan. Kata Jibril, wahai Ibrahim, kurang beberapa menit lagi kamu akan dilemparkan di lembah yang penuh api. Saya tidak tahu bagaimana nasib kamu nanti. Apakah langsung pecah perut kamu, berodol usus kamu, kemudian hilang hidung kamu karena dimakan oleh api. Makanya saya datang kemari menawarkan bantuan kepada kamu. Coba, Pak, kalau jenengan ditawari bantuan malaikat loh, Pak. Padahal kalau panjenengan ditawari bantuan oleh lawyer, kan, lawyer itu saja sewenangnya luar biasa. Sekarang yang mau membantu, yang menawarkan bantuan, malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Namun apa jawab Ibrahim? Fa'amma anta fala. Wahai Jibril, kepada kamu aku tidak butuh bantuan. Anta khalqun, Anda makhluk, wa ana khalqun. Aku pun makhluk. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama makhluk tidak boleh minta pertolongan itu. Masalah Ibrahim kok sebegitu itu imannya, Pak. Ditawari bantuan oleh Jibril, lah kok menjawab fa'amma anta fala. Kepada kamu aku tidak butuh bantuan. Aku hanya butuh bantuan kepada Allah. Allah kagum. Makanya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke neraka, langsung Allah ngomong ke neraka, ke apa? Api. Allah ngomong, ya naru kuni bardan. Wahai api, jadilah kamu dingin. Dingin, Pak. Tapi belum titik, masih lanjut. Wassalaman ala Ibrahim. Dingin yang membuat selamat kepada Ibrahim. Coba umpama kuni bardan, jadilah kamu api dingin. Titik, bahaya, Pak. Panjenengan tidak bisa membuat wedang kopi, Pak. Karena apa? Semua api dingin semuanya.
Lah, karena dilanjutkan wasalaman, dingin yang menyelamatkan. Berarti Nabi Ibrahim walaupun kedinginan tidak seperti masuk kulkas lalu mati kaku karena kedinginan, tapi dingin yang selamat ala Ibrahim, khusus untuk Nabi Ibrahim, sehingga panjenengan tidak boleh mencoba. Walaupun jenengan membaca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim ping 4444 keambekan lalu nyemplung lembah yang penuh dengan api, ya kobong. Karena apa? Itu bukan untuk kita, untuk Nabi Ibrahim, dan itu pun hanya untuk sekali. Tidak bisa diulang yang kedua, tidak bisa diulang yang ketiga. Umpama Ibrahim mengulang yang kedua, mesti terbakar. Inilah dampak syukur Allah. Yang kedua, Pak, dampak syukur Allah, lihat itu Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, Pak, secara akal mati karena oksigen tidak masuk ke situ. Yang lain-lain tidak ada, makanan tidak ada, Pak. Namun mengapa kok bisa keluar? Ini loh, Pak, dampak syukur Allah. Gara-gara apa? Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, fi dzulumatin, di dalam kegelapan, Pak ya. Gelap karena berada di dalam perut ikan, gelap karena di tengah laut, gelap karena apa? Di malam hari. Namun Nabi Yunus, lihat itu, tidak ingat siapapun, Pak. Bojo tidak diingat, anak tidak diingat, utang tidak diingat, pekerjaan tidak diingat, yang diingat hanya Allah. Selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hanya itu saja yang dibaca, Pak. 3 hari 3 malam itu saja yang dibaca, dan tidak mengeluh sama sekali, sampai Allah kagum, kok ada orang itu kok tidak roki, tidak cengeng gitu. Biasanya kan orang kan cengeng, Pak ya, nangis, sedih, bagaimana nasib anakku, bagaimana nasib istriku, dan bagaimana nasib saya, kan begitu. Ternyata dia tidak, sudah tawakal bulat, hanya zikir. Akhirnya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli bertasbih, yakin dia akan tetap berada di perut ikan, tidak akan bisa keluar sampai trompet yang kedua ditiup. Kalau trompet yang kedua ditiup, baru semua manusia yang mati hidup kembali, Yunus pun ikut hidup kembali. Lah, karena dia ahli tasbih, akhirnya apa? Dikeluarkanlah dia dari perut ikan. Termasuk pula siapa, Pak? Gara-gara syukur Allah, seorang bagiun, pelacur. Tapi pelacur, Pak ya? Pelacur itu berarti apa? Betul-betul kebal, Pak. Dinasihati oleh siapapun tidak akan bisa masuk. Dinasihati orang tuanya tidak kena, dinasihati oleh gurunya tidak kena, dinasihati oleh tokoh emas tidak kena. Karena apa? Hati sudah gelap total. Namun mengapa dia kok bisa berubah sehingga menjadi ahli surga? Ya gara-gara dikagumi Allah, disyukuri Allah. Dia pernah dalam suatu hari dia kehausan karena tidak mempunyai air. Setelah berjam-jam dia berusaha mencari air, tahu-tahu ketemulah bi'run, sebuah sumur. Kemudian dia turun, ambil air, diminum. Selamatlah dia dari kematian. Begitu naik dari sumur, lah kok ada kalbun yalhasu, anjing jilat-jilat, mengitari sumur itu. Si pelacur punya hati, oh mungkin anjing ini pun kehausan seperti kehausan yang menimpa diriku. Alangkah senangnya seandainya aku ambilkan air lalu aku berikan kepada dia, berarti dia akan selamat dari kematian. Langsung, Pak, dia turun.
timbo tidak ada, ciduk tidak ada. Akhirnya apa? Maklum dia pernah Pak, walaupun pelacur Pak ya, pernah ikut pramuka Pak, sehingga akalnya banyak. Akhirnya apa? Sepatunya itu dilepas. Kemudian dia turun membawa sepatu, sepatu dipenuhi air. Dia tidak bisa naik Pak, karena apa? Naiknya harus merambat. Apa bisa membawa sepatu air dan merambat? Akhirnya apa? Terpaksa sepatunya digigit dengan mulut, kedua tangannya digunakan untuk merambat sumur sampai dia berhasil naik. Setelah berhasil diberikan kepada anjing. Masya Allah, anjing minum dengan lahap sekali. Mengapa lahap Pak? Karena ada air plus bekas kaki pelacur yang berbau itu Pak. Lahap berarti ada vitaminnya itu. Setelah selesai minum, anjingnya langsung kabur pulang Pak. Gara-gara itulah akhirnya Allah bersyukur. Ternyata sejahat-jahat orang masih ada punya hati. Buktinya apa? Masih welas asih kepada anjing. Akhirnya dia diberi hidayah. Hati dia dibuka oleh Allah. Setelah dibuka akhirnya apa? Senang menghadiri kajian. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah dampak syukur Allah. Hadirin yang berbahagia, sekian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.